Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Ibu Aprilia Permarianti, guru Bahasa Indonesia dari SMK Negeri Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian belajar bersama materi mengungkap fakta alam melalui laporan hasil observasi. Yuk kita simak baik-baik video berikut ini. Sebelum kita membahas secara detail tentang laporan hasil observasi, tujuan pembelajaran yang diharapkan pada video pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak mampu memahami informasi secara detail tentang laporan hasil observasi serta mampu mengidentifikasi ciri-ciri laporan hasil observasi dan memahami bagaimana struktur laporan hasil observasi, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam laporan observasi, dan yang terakhir anak-anak mampu menulis secara objektif laporan hasil observasi. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi, Ibu akan menanyakan beberapa hal kepada kalian. Pernahkah kalian mengamati fakta alam yang ada di sekitar lingkungan kalian? Misalkan saja kalian mengamati tanaman stroberi yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian, atau kalian mengamati tanaman pohon pisang dan juga tanaman hiasan sivera, atau kalian juga bisa mengamati berbagai macam jenis hewan yang ada di sekitar kalian seperti kelinci, burung hantu, ataupun merak. Selanjutnya, setelah kalian melakukan observasi atau mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian, kira-kira bagaimana menyajikan fakta-fakta hasil dari observasi dan menuangkannya dalam bentuk tulisan? Iya, tepat sekali. Kalian boleh menuangkannya dalam bentuk laporan hasil observasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Laporan hasil observasi merupakan sebuah dokumen atau teks yang berisi hasil pengamatan suatu objek atau fenomena secara faktual. Laporan hasil observasi ini bertujuan untuk memberikan informasi secara akurat dan objektif mengenai objek yang sedang diamati. Dan laporan hasil observasi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan dalam mengambil sebuah keputusan. Sampai sini anak-anak paham tentang laporan observasi? Baik, kalau paham, Ibu lanjutkan tentang bagaimana ciri-ciri dari laporan hasil observasi. Ciri-ciri laporan hasil observasi yang pertama berisi tentang fakta hasil pengamatan secara objektif dan sistematis. Yang kedua, objek observasi dideskripsikan secara jelas dan detail. Yang ketiga, laporan hasil observasi harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya, ciri dari laporan hasil observasi yaitu tidak mengandung opini atau pendapat penulis dan menggunakan data serta bukti pendukung yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi, kita akan mengenal struktur laporan hasil observasi. Kira-kira bagaimana struktur laporan hasil observasi yang baik? Kita simak selanjutnya. Struktur laporan hasil observasi terdapat 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Berikut Ibu sajikan contoh struktur dari laporan hasil observasi yang berjudul Lidah Buaya, di mana di dalamnya lengkap dengan 3 aspek, yaitu berisi pernyataan umum,
deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Terdapat 3 kaidah kebahasaan yang digunakan dalam laporan hasil observasi. Yang pertama, dalam laporan hasil observasi sering terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang kedua, terdapat imbuhan di, dan yang ketiga, menggunakan kutipan tidak langsung dan sumber rujukannya. Baik anak-anakku hebat, untuk terakhir kali Ibu akan memberikan kuis tentang pembelajaran dari laporan hasil observasi. Silahkan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin dan saya harap kalian mendapatkan pemahaman terkait dengan laporan hasil observasi. Semangat belajar, semoga sukses untuk meraih ilmu demi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.